Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hernoto, SPD MPDI. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga kelas 10 AKL semester 1 kaitannya dengan sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi, sebelum ada akuntansi perusahaan, sudah mengadakan catatan-catatan dari kegiatan perusahaan. Catatan tertua yang dikenal orang adalah catatan-catatan dari pembayaran upah di Babilonia sekitar abad 3600 sebelum Masehi. Di atas tanah liat berbentuk tablet. Pada tahun 1494 diterbitkan buku sistem pencatatan yang disebut dengan tata buku berpasangan di Italia dengan judul buku Summa de Arithmetica Geomatica Proportioni et Proportiomatica yang dikarang oleh Luca Pacioli, ahli matematika yang mengajarkan di beberapa universitas. Dalam perkembangan selanjutnya, tata buku berpasangan disebut akuntansi atau sistem Anglo-Saxon. Abad ke-19 terjadi revolusi industri di daratan Eropa, sehingga produksi barang-barang yang tadinya merupakan hasil kerajinan tangan yang jumlah produksinya kecil, sekarang diubah dengan produk yang menggunakan mesin-mesin yang jumlah produksinya banyak, telah menimbulkan bidang akuntansi biaya dan konsep penyusutan. Tahun 1930, New York Stock Exchange dengan American Institute of Certified Public Accountants menetapkan prinsip-prinsip akuntansi harus diikuti oleh perusahaan yang saham-saham di bursa saham. Sebelum tahun 1925, Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang sistem keuangan. Mulailah perkembangan berkisar pada praktik-praktik akuntansi sampai dengan penggunaan komputer akuntansi yang ada di Indonesia. Pada waktu zaman penjajahan Belanda, dikenal tata buku atau sistem kontinental yang digunakan oleh para pengusaha Belanda. Akuntansi mulai diterapkan sejak tahun 1642, terutama dengan dihapuskan Undang-Undang Tanam Paksa. Banyak pengusaha swasta Belanda muncul di Indonesia dengan menggunakan akuntansi sistem Anglo-Saxon. Sehingga di Indonesia pada waktu itu mengenal dua sistem pencatatan, yaitu tata buku sistem kontinental dan akuntansi atau sistem Anglo-Saxon. Baru pada abad ke-20, tata buku atau sistem kontinental benar-benar diganti oleh akuntansi. Tahun 1980 diadakan lokal karya pendidikan akuntansi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan hasilnya disetujui untuk pendidikan menengah sampai perguruan tinggi. Sistem pendidikan akuntansi di Indonesia adalah sistem Anglo-Saxon atau sistem Amerika. Mulailah kursus-kursus tata buku yang ada di masyarakat itu berkembang
dengan nama istilahnya kursus akuntansi. Perbedaan antara tata buku dengan akuntansi adalah bahwa tata buku itu adalah cara pencatatan data perusahaan. Sedangkan akuntansi berhubungan dengan perencanaan sistem, pencatatan, penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang telah dicatat, dan penafsiran atas laporan-laporan tersebut. Bapak akuntansi dunia adalah Luca Pacioli, sedangkan Bapak akuntansi Indonesia adalah Profesor Dr. Abu Tari. Bapak akuntansi Islam dunia. Dalam sejarah peradaban Islam, perkembangan ilmu akuntansi Islam tidak bisa terlepas dari perkembangan agama Islam. Semakin meluas dan berkembangnya agama Islam, menuntut ilmu akuntansi terus berkembang. Dalam sejarah peradaban Islam, ilmuwan Islam pertama yang dikenal sebagai penulis akuntansi adalah Al-Khawarizmi dengan karyanya yang berupa Mafatihul Hulum. Dalam bukunya, Al-Khawarizmi menyusun satu bab khusus mengenai pencatatan akuntansi. Kemudian dilanjutkan oleh Nuwariyat dengan karya Nihayat Arab fi Funul Adab. Anwairi membuat pembahasan khusus pada jilid ke-8 dan ke-9 dari karyanya mengenai akuntansi yang lebih komprehensif bila dibandingkan dengan karya Al-Khawarizmi. Selanjutnya, Al-Mazandarani tahun 1363 Masehi yang menuliskan praktik akuntansi pemerintahan yang dilakukan selama dinasti Han II dalam buku Risalah Falakiyah fi Kitab Siyaqot. Selain ketiga nama ilmuwan tersebut, ada banyak ilmuwan Islam lainnya yang menulis dan menyusun praktik-praktik akuntansi pada masa seperti Qudama, Al-Harari, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali. Namun karya dan dokumentasi mereka belum komprehensif seperti ketiga ilmuwan Islam yang disebutkan sebelumnya. Demikianlah sejarah singkat kaitannya dengan akuntansi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.